Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur waqad wa ayyidna nahdlatal watan lil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para asatidz, pemuka agama, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah kaum muslimin muslimat yang saya hormati dan muliakan, hari pada kesempatan yang mulia ini, malam Ahad, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah berupa iman, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kembali kita bisa hadir berkumpul untuk kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, doa-doa kita dikabulkan, dosa kesalahan kita diampuni, umur kita dipanjangkan, iman kita dikuatkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah dan husnul khatimah, masuk surga bi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak henti-hentinya mari kita menghadiahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis kita pada malam ini, sebelum kita membaca kitab yang sudah kita baca dari awal, kita awali dengan satu kalimat Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Apa artinya? Di antara tanda-tanda seseorang berpegang teguh atau mengandalkan amalnya saja dengan tidak mengandalkan rahmat Allah adalah nuqsanur raja'i, berkurangnya harapan atau berkurangnya semangat, inda wujudiz zalal, ketika terjadi kesalahan, ketika terjadi kekeliruan. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kalimat niki beliau menjelaskan kepada kita semua bahwa dalam hidup kita di dunia dan di akhirat, yang menjadi harapan kita, pegangan kita adalah rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah, anugerah Allah kepada kita. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Bagaimanapun keadaan kita, harus selalu berharap rahmat Allah. Beribadah dengan sungguh-sungguh, mengharap rahmat Allah. Tahajud dengan sungguh-sungguh, berharap rahmat Allah. Di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan,
termasuk kita hadir di majelis-majelis pengajian yang kita harapkan sepenuhnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim li surah Al-Fatihah niki surah yang wajib kita baca dalam setiap sholat. Bukan hanya setiap sholat, setiap rakaat sholat. Dinesah sembahyang atau dinesah sholat kecuali harus dengan membaca suratul Fatihah. Nah, ayat pertama suratul Fatihah dibuka dengan nama Allah dan sifat Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu ya masnah rahimahumullah, setelah dua sifat Allah ini disebut, dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dicukup sini ke ternyata Allah mengulangi lagi dua sifatnya, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Di awal Fatihah sampun tersebut Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, salah seorang ahli tafsir di Mesir, ya, beliau menjelaskan secara luas dan panjang lebar kenapa Ar-Rahmanir-Rahim menjadi awal Fatihah dan diulangi lagi di tengah-tengah Fatihah. Ya, sedikit yang pahami karena lamun ulama niki jelasan tafsir menjelaskan dengan keluasan ilmunya. Nah, sementara kita memahami sedikit apa yang beliau jelaskan, dari dia baru pahami seperti apa yang dijelaskan oleh beliau seluas-luasnya. Nah, mara bahasa jamaah rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala awali Fatihah dengan namanya dan dua sifatnya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seolah-olah jamaah sekalian, kebaikan apapun yang kita perbuat, artinya seolah-olah, sesungguhnya kebaikan apapun yang kita perbuat itu sesungguhnya adalah pemberian Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholat karena Allah memberikan kita kekuatan untuk beribadah. Untuk puasa, Allah memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk berpuasa. Datang di majelis taklim karena hidayah Allah. Mau rezeki, anugerah Allah, selaku pemberian Allah. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa kita mengerjakan kebaikan semata-mata itu karena hidayah Allah, anugerah Allah kepada kita. Ya, diminta gawe ibadah Nabi pun juga, ya Allah, ini sungguhnya adalah pemberianmu karena Engkau Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi tuah tapi nikmat-nikmat selalu ini kasih Allah, maka kita syukuri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, segala kebaikan-kebaikan yang telah Kau berikan kepadaku, saya syukuri ya Allah. Engkaulah pemberinya, Engkaulah yang harus dipuji. Saya syukuri dengan membaca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jamaah rahimakumullah, ternyata manusia setelah diberi nikmat oleh Allah, setelah berbuat baik, setelah diberi nikmat, setelah diberi rezeki, diberi sehat, ternyata ini manusia dikesalah, salah gawe, salah entah. Yang jelas dia bersalah, yang jelas bahwa sering melakukan kesalahan. Nah, jamaah rahimakumullah, kesalahan hamba niki tidak boleh membuatnya berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Ia mau untuk ulangi balik,
Ar-Rahmanir Rahim. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai hambaku, sekalipun kamu berbuat salah setelah saya memberimu nikmat, jangan berputus asa dari rahmatku, dari kebaikan-kebaikanku. Saya tetap maha pengasih, maha penyayang. Subhanallah. Jadi jemaah rahimakumullah, seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Pokok tetap berharap kebaikan Allah kapan saja. Musim Nabi pun di bulan Ramadan lebih-lebih berharap. Di luar bulan Ramadan berharap. Pokok pirang pun, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Rabu, selalu berharap rahmat Allah. Karena kebaikan Allah tidak akan pernah berputus, nikmat berakhir selama kita berharap dan berusaha mencarinya. Teringat jamaah rahimakumullah, baik masih kena gak ngaji kelemahan iki barang iki Ustaz Haji Ustaz Sajidin pasek jauh lagi ya, pasek Camba Bulaya. Alhamdulillah beliau hadir. Beliau duluan sih dia iki Ustaz Ridwan Bakar dan Ustaz-Ustaz yang lain. Kita teringat pasien malam lain pagi Selasa, apa kata beliau? Woi, bareng malam Rabu, malam hebat pasien. Artinya hidupkan malam itu dengan ibadahmu, berharaplah pada Allah rahmatnya, barokahnya, ridhonya, ampunannya. Nah, dari dalam jamaah dalam hidup ini, hati kita selalu berharap rahmat Allah, pemberian Allah kapan saja. Ya, seandainya suatu waktu ada salat teniki ndak baik jari sebab putus harap atau berkecil harap kepada Allah. Ya, jamaah rahimakumullah, kita tetap memperbanyak amal, disuruh beribadah seluruh para ulama-ulama lain. Lalu lihat bau turun, tapi bersungguh-sungguh salat di awal waktu, salat sunnah, zikir, bersalawat, baca Al-Quran, tahajud tengah malam, gawe bersedekah. Lagu jamaah rahimakumullah, jari andalan tenike ndek semata-mata le amal teniki, nggih, bukan semata-mata karena amal ini yang jadi andalan kita. Lagu sajari andalan utama tenike Nabi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ada sedikit kisah yang jamaah rahimakumullah yang sering kita dengar. Ada suku hamba Allah dulu yang diberi usia oleh Allah panjang, usia 500 tahun. Bahkan di usianya 500 tahun. Masya Allah. Yang perlu sami ya tebing dari 500 mana-mana aja 100 lagi. Mudah-mudahan selaput bila umur, amin ya rabbal. Ya, kita berharap umur yang panjang yang penuh dengan amal kebaikan. Umur sabi ada yang penuh si amal, dia yang penuh si hal-hal sandi bagus. Kita ingin diberi umur panjang yang penuh dengan amal saleh. Nah, suku hamba ini pijan si Allah usia 500 tahun. Terus dia nara lain pegawaian kecuali beribadah seumur hidupnya. Beribadah, sholat, zikir, tahajud, pokok ibadah dong. Ya, dalam hidupnya ndeklah gawe dosa maksiat secara zahir dalam penilaian manusia, pokok ibadah. Nah, cerita jari makanan Nabi, jari makanan ini ke buah pohon kayu yang ada di tempat itu. Jadi misal letak itu. Nah, ternyata setelah 500 tahun dengan ini meninggal dunia. Nah, setelah dihadapkan kepada Allah, ternyata hamba niki diperintahkan oleh Allah masuk surga dengan rahmat Allah. Nabi manik Allah,
udkhulil jannata bi rahmati. Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Nabi jawaban dengan ini, ya Allah, adkhulul jannata bi amali. Ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amal ibadahku yang selama 500 tahun. Ya Allah, yes, itu tamu surga. Ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amalku selama 500 tahun. Malik ke perintah si Allah yang kedua kali. Nabi jawaban dengan ini, ya Allah, amal kaji si kaji milik tamu surga. Nabi Malik Allah, dengan rahmatku sampai kedua kali tetap dengan ini bertahan, ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amalku. Apa yang terjadi? Akhir Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat menimba satu nikmat Allah dengan pahala ibadahnya selama 500 tahun. Jadi terbaik kena penantang stoik kasih amal ibadah atau pahala amal ibadahnya yang selama 500 tahun dengan ketimbang ternyata masih kena beratan nikmat mata yang sebelah ketimbang pahala ibadah 500 tahun. Akhirnya Nabi Malik Allah, adkhiluhun nar. Silakan masukkan dia ke dalam neraka. Malik Allah, karena membayar nikmatku yang hanya satu matanya saja tidak bisa dengan amal 500 tahun, apalagi mau masuk surga. Akhirnya Mastam rahimahumullah, ia kena nonton nangis hamba Allah niki lunas tiba di Allah, ya Allah, lamun marah ike kaji tunas, ampuni kaji Said adik kaji tamu surga dengan rahmatmu, bukan dengan amalku semata-mata. Ya Mastam rahimahumullah, dari yang dengan niki langsung sedikit si Allah, wahai hambaku, engkau hidup 500 tahun. Siapa yang memberimu? Saya. Itu adalah rahmatku juga. Engkau beribadah 500 tahun, angka ada mampu beribadah, itu juga rahmatku. Kau minta ketika meninggal agar kau meninggal dalam keadaan sujud, itu juga kasih sayangku. Makanya kau masuk surga dengan kasih sayangku juga. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan saat bilang jelo beribadah, bila waktu, bila saat, berharaplah rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Pengulu kita sholat, zikir, baca Quran, kira-kira begitu. Karena rahmat Allah itulah yang pasti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun amal teniki, niatan amal niki jadi pengabdian kita kepada Allah. Jadi tanda taat Allah. Amal ibadah niki jadi wujud syukur kita kepada Allah. Terus tingkatan amal. Ya, ketika kita bersalah pada satu saat, dengan punjuk Allah dengan beristighfar. Lagu kesalahan telika dan baik dari sebab berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di samping Allah memberi rahmat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Jamaah rahimakumullah, Nabi basil ulama karena lamun tandalan amal kedorong niki, amal sedikit dorong tandalan, belum tentu amal ibadah sedikit sempurna. Ya, belum tentu sembahyang, belum tentu khusyuk, sedekah belum tentu ikhlas. Pokoknya kena kita gawe arah doang terkurang. Ini kekhusyuan terkurang, ini keikhlasan terkurang, ini terkadang cara tergawe ada kurang, sehingga Nabi bahasa ulama ibadah teniki maklulah bahasa. Nabi maklulah doa penyakit menderita. Artinya banyak kekurangan dalam ibadah kita, sehingga dia tahu semata-mata yang adalah ibadah teniki. Ya, di hadapan Allah Nabi adalah tidak
andalkan adalah rahmat Allah. Di dunia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah orang meninggal dunia, di neraka lain yang harapan kemana kecuali rahmat Allah, kasih sayang Allah. Imulamu dengan meninggal jamas namian, ketika dikuburkan, diletakkan di dalam kubur, dengan tertinduk oleh kubur, disunahkan dalam fikih terbuka nampera, terbuka bokos nika adin sak langsung mual nika tempengel di sakit lah, sakit kanan mual bagian kanan nika langsung nempel kaca tanah, isa sunahkan langsung nempel kaca tanah untuk nabi nika. Oh niki jamaah rahimakumullah, ablagu fil istiqanah, adin sak lebih nampak ruan manusia ni ke merendah dan berharap rahmat Allah. Tidak ada yang diharapkan mereka ini, tidak ada yang diharapkan sama sekali kecuali rahmat Allah. Lalu siapakah yang akan diberi rahmat oleh Allah? Yang diberi rahmat oleh Allah adalah orang-orang yang berbuat baik. Ya, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan al-muhsinin, orang-orang yang banyak berbuat baik. Ya, gitu.